Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all are fine. Okay, we from Group 8 will explain about listen for wishes and entry condition. I Nurhalis Banurea as moderator with my friends Mulazi Ibna, Rahayu Francisca, and Rizky Aulia. We are from class 5X. Okay, I will explain the meaning and example of listen for wishes. Listen for wishes is convention about wishes can enter in the short dialogue. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the was true. Maksudnya adalah, ide penting untuk diingat tentang keinginan adalah bahwa keinginan menyiratkan kebalikan dari keinginan itu benar. Atau maksudnya, dia menyiratkan sesuatu dialog sesuai dengan keinginannya gitu. Agar lebih jelas, ini ada contohnya. Example from the paper and computer activities. When the recording you hear, Ayu, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Aji, I really wish I could go with you and the author to Palm Springs. Narrator, what does the man mean? Ayu, sayang sekali kau harus tinggal di sini dan bekerja selama liburan sekolah. Aji, aku benar-benar berharap bisa pergi denganmu dan lainnya ke Palm Springs. Palm Springs yang dimaksud adalah tempat yang ingin dituju oleh Ayu dan teman-teman lainnya. Dan narator, apa yang dimaksud oleh pria tersebut? Pria tersebut itu maksudnya Aji ya. In your textbook or on the computer screen you read, maybe he will go with the others on the trip. Mungkin dia akan pergi dengan yang lain di perjalanan. B. He's unable to go on the trip. Dia tidak dapat pergi pada perjalanan. C. He's happy to be going on the trip. Dia senang akan melakukan perjalanan. And D. He's going on the trip but not with the watchers. Dia melakukan perjalanan tapi tidak dengan yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. He is unable to go on the trip. Mengapa? Karena Ayu said, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Sayang sekali kau tidak bisa ikut dan kau harus bekerja selama liburan. Otomatis Aji tidak bisa ikut kan? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Bismillah. Okay, the next is about the key information about wishes atau kunci informasi tentang wishes. Poin pertama, an affirmative wish implies a negative reality atau wish yang positif menunjukkan tentang realitas yang negatif. Contoh, I wish I had time to help. Artinya, saya punya waktu untuk membantu. Tetapi maksudnya adalah, dia tidak punya waktu untuk membantu. Makanya meaningnya no time to help. Poin yang kedua, kebalikan dari poin yang pertama. Contohnya, I wish I didn't have time to help. Artinya saya harap saya tidak punya waktu untuk menolong, padahal dia punya waktu untuk menolong. Poin selanjutnya adalah a past tense verb implies a present reality, yang artinya sebuah past tense verb menunjukkan tentang realitas yang sekarang. Contohnya, I wish he were at home. Aku harap dia ada di rumah, dalam konotasi pada masa lampau. Artinya dia pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Yang kedua adalah a past perfect tense verb implies a past reality. Artinya sebuah past perfect tense verb menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Contoh, I wish he had been at home. Saya harap dia ada di rumah. Padahal pada saat itu dia tidak ada di rumah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang listen for untrue condition. Dengarkan kondisi yang tidak benar. Conversation containing condition can appear in the short dialogue. The important idea to remember about condition implies that the opposite of the condition is true. Percakapan yang berisi kondisi dapat dibahas dalam dialog singkat. Gagasan penting untuk mengingat tentang kondisi menyiratkan bahwa kebalikan dari kondisi itu adalah benar. Maksudnya di sini adalah listen for untrue condition ini berkaitan dengan kalimat atau ungkapan pengandaian yang berarti
makna yang diungkapkan oleh si pembicara itu adalah berlawanan dengan ungkapan pengandaian tersebut. Kalimat pengandaian merupakan sesuatu seperti keinginan dalam kalimat kondisional yang tidak nyata. Implikasinya adalah kebalikan dari kondisi itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Example from the paper and computer TOEFL. Misalnya dari kertas dan komputer sendiri. Percakapan Aji dan Halis. Aji, do you think that you all be able to go to the party? Halis, if I had time, I would go. Narrator, what does the woman say about the party? Aji, apakah Anda pikir Anda semua bisa pergi ke pesta? Halis, jika saya punya waktu, saya akan pergi. Narator, apa yang dikatakan para wanita tentang pesta? In your test box or on the computer screen, you read A. Maybe she'll go. B. She has time, so she'll go. C. She is going even if she doesn't have time. D. It's impossible to go. Di buku tes Anda atau di layar komputer Anda membaca A. Mungkin dia akan pergi. B. Dia punya waktu, jadi dia akan pergi. C. Dia akan pergi meskipun dia punya waktu. D. Tidak mungkin untuk pergi. It is question. The condition if a had time implies that the opposite is true. The woman does not have time for the party, so it is impossible to go. Therefore, the best answer to this question is answer D. Dalam pernyataan ini, kondisi jika saya punya waktu menyiratkan bahwa sebaliknya adalah benar. Para wanita tidak punya waktu untuk pesta, jadi tidak mungkin untuk pergi. Oleh karena itu, jawaban yang terbaik adalah D. The following box outlines the key points that you should know about untrue condition. Kotak berikut menguraikan poin-poin penting yang harus Anda ketahui tentang kondisi yang tidak benar. Poin pertama, an affirmative condition implies a negative reality. Example, if she were at home, she could do it, meaning not at home. Yang pertama, kondisi afirmatif menyiratkan realitas negatif. Example, jika dia di rumah, dia bisa melakukan, meaning not at home, tidak di rumah. Selanjutnya, a negative condition implies an affirmative reality. Example, if she weren't at home, she could do it, meaning at home. Kondisi negatif menyiratkan realitas afirmatif. Example-nya, jika dia tidak ada di rumah, dia bisa melakukannya, meaning at home, di rumah. Poin selanjutnya, a past tense implies a present reality. Example, if I had money, I would buy it, meaning do not have money. Artinya, bentuk lampau mengimplikasikan realitas sekarang. Example, jika saya punya uang, saya akan melakukannya. Meaningnya, do not have money, tidak punya uang. Poin selanjutnya, a past perfect verb implies a past reality. Example, if I had money, I would have bought it, meaning did not have money. Kata kerja mengimplikasikan realitas masa lampau. Example, jika saya punya uang, saya akan membelinya. Meaningnya tidak punya uang.
Poin yang terakhir yaitu had can be used without if. Example, had I had money, I would have bought it, meaning did not have money. So that's all about our presentation. Thank you for watching, and if you want to ask us, you can ask us from WhatsApp group. Thank you.